Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin martabak mini yang pasti bahannya ini mudah didapat. Cara pembuatannya juga simple dan yang pasti juga ini anti gagal. Selain untuk ide jualan juga bisa untuk ide cemilan sendiri di rumah. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah jadi gimana sih cara membuatnya juga pakai bahan apa aja, wajib simak terus video ini sampai akhir. So keep on watching. Nah jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya aku sudah tulis ulang semua bahan ini di description box di bawah. Untuk langkah yang pertama, jadi aku siapkan dulu di mangkok ini, aku tuang air putih biasa. Jadi ini suhu biasa aja, nggak perlu hangat ataupun dingin. Kemudian tambahkan dengan 2 tetes pewarna makanan warna kuning. Lanjut tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk rata sampai benar-benar tercampur. Jadi ini aku pakai whisker. Dan dalam pembuatan martabak mini ini aku nggak pakai mixer ya, hanya pakai whisker aja. Setelah tercampur seperti ini, kemudian mulai masukkan tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu protein sedang hanya sebanyak 250 gram aja atau 1/4 kilo. Jadi ini aku masukkan secara bertahap. Kemudian aduk secara perlahan dan pastikan benar-benar tercampur sampai adonannya ini licin. Nah jadi ini langsung aja aku masukkan sampai 3 kali tahap. Jadi aku masukkan tepung terigunya ini. Tujuannya aku masukkan secara bertahap agar dia benar-benar tercampur dan tidak ada gumpalan tepung terigu. Dan ini dia setelah tepung terigu terakhir sudah aku masukkan semuanya. Kemudian aku aduk lagi. Jadi pastikan untuk aduknya ini benar-benar sampai dia halus dan licin seperti ini. Lanjut, aku mulai masukkan 1 butir telur. Ini pastikan telurnya suhu ruang, jadi bukan suhu lemari es atau suhu dingin. Kemudian aduk lagi sampai telurnya ini benar-benar tercampur. Nah jadi kalaupun kamu punya telur yang ada atau disimpan di dalam lemari es, kamu bisa keluarkan dulu kurang lebih 1 jam sebelumnya ya, agar nanti suhunya itu dia benar-benar suhu ruang. Setelah tercampur, kemudian mulai masukkan gula pasir. Ini aku masukkan sebanyak 4 sendok makan. Kemudian aduk lagi sampai benar-benar gula pasirnya ini larut ke dalam adonannya dan sampai dia benar-benar halus. Dan setelah halus seperti ini, kemudian kita mulai masukkan baking powder. Lanjut aduk lagi, jadi aku masih menggunakan whisker seperti ini ya. Dan pastikan semua bahan ini benar-benar tercampur dan juga tidak ada endapan bahan kering di bagian bawah adonan. Nah setelah mulai dirasa sudah tercampur, kemudian kita mulai aduk keras seperti ini sampai whiskernya itu menyentuh ke bagian pinggir dari si mangkoknya ini. Jadi benar-benar diaduk keras agar nanti dia bisa bersarang banyak. Nah setelah selesai dan dirasa cukup, kemudian kita diamkan di suhu ruang aja minimal selama 1 jam. Jadi ini aku tutup dengan menggunakan lap atau serbet bersih dan bisa juga menggunakan plastik wrap. Ini dia setelah kurang lebih 1 jam aku diamkan di suhu ruang, kemudian mulai kita buka untuk lap bersihnya. Masukkan setengah sendok teh baking soda, jadi hanya setengah sendok teh aja ya, jangan terlalu banyak. Karena nanti rasanya akan kerasa banget untuk baking sodanya itu agak pahit pada saat sudah matang. Aduk rata dan aduk keras lagi sampai benar-benar dia mengeluarkan busa. Sebelumnya aku sudah mulai panaskan untuk kompornya ini dan juga cetakan. Jadi ini aku panaskan dengan menggunakan api sedang aja. Kemudian mulai tuang ke dalam cetakan. Pastinya sudah dioles dengan margarin tipis terlebih dahulu. Dan untuk banyaknya ini aku pakai mulai dari 1 sendok sayur sampai dengan 1,5 ya. Tekan untuk adonannya masih dengan menggunakan sendok sayur agar dia membentuk lapisan tipis atau kering pada saat matang nanti di bagian pinggir atau samping-sampingnya ini.
Jadi pada saat menuang adonan ke dalam cetakan ini, pastikan panasnya ini pas, nggak terlalu panas. Kalau dia terlalu panas nanti hasilnya di bagian pinggir atau sampingnya ini yang lapisan tipis ini dia akan gosong. Untuk memastikan panasnya ini pas, jadi kamu bisa percikan air sedikit aja sebelumnya. Kalau sudah dirasa pas, kemudian mulai tuang adonannya ini. Kita diamkan dulu ya sambil tunggu dia akan muncul gelembung-gelembung seperti ini nanti yang akan menghasilkan serat. Lanjut taburi dengan gula sedikit aja. Setelah ditaburi dengan gula, kemudian tutup dengan menggunakan tutup cetakan ini. Dan pastikan ini masih menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Sampai bagian atasnya atau permukaan atasnya ini benar-benar kering, mulai kita angkat satu persatu dari dalam cetakannya. Dan setelah dirasa sudah cukup kering untuk permukaan atasnya, kita buka dulu penutupnya. Kemudian kita oles dengan menggunakan margarin atau butter sampai benar-benar rata di permukaan atasnya ini. Lanjut aku keluarkan satu persatu dari dalam cetakan. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya aku keluarkan dari cetakan. Kemudian mulai aku tambahkan dengan topping, aku pakai meses aja ya karena lagi nggak ada keju di rumah. Tapi sebelumnya ini sesuai selera aja, kalau kamu suka bisa tambahkan dengan kental manis di atasnya. Jadi setelah dikeluarkan dari cetakan, olesi dengan kental manis atau tuang kental manis sedikit, kemudian tambahkan dengan topping di bagian atasnya. Untuk topping ini bebas, bisa ditambahkan antara meses dan juga keju parut atau boleh juga ditambahkan dengan kacang yang sudah dicacah kasar. Dan ini dia hasilnya setelah sudah aku tambahkan topping di bagian atas, yang pasti ini cantik dan juga empuk banget hasilnya. Dalam satu kali ngadon ini aku bisa dapatkan hasil kurang lebih 20 piece ya, atau 20 martabak mini, tapi tergantung dari seberapa banyak kamu tuang ke dalam cetakannya. Dan ini dia hasilnya di bagian dalam, dia benar-benar banyak banget serat atau banyak rongga di dalamnya, yang pasti ini empuk banget ya hasilnya. Apalagi dinikmati pada saat masih hangat seperti ini. Di bagian bawahnya dia juga nggak gosong. Pastikan untuk apinya ini hanya menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah jadi itu dia cara bikinnya, yang pasti gunakan bahan-bahan yang masih berkualitas baik. Jadi jangan gunakan bahan yang sudah lama ya pastinya. Untuk penggunaan api juga benar-benar harus diperhatikan, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe. Klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.